Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ataupun aktivitas lainnya, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kalian semua berdiri terlebih dahulu. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Ayo anak-anak, duduk kembali ya dan bersiap untuk memulai pembelajaran. Coba dirapikan dulu tempat duduknya ya. Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anak udah pada sarapan belum sih? Wah, ternyata anak-anak ibu pada pintar ya, sudah pada sarapan semua. Bagus, hari ini kan kita akan belajar. Jadi harus pada sarapan terlebih dahulu ya, supaya tetap fokus dan semangat. Ayo dirapikan dulu tempat duduknya. Setelah itu, ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini Intan hadir? Ya, bagus. Suci hadir? Ya, bagus. Wah, ternyata semuanya sudah hadir ya, alhamdulillah. Nah, karena semuanya sudah hadir, mari kita mulai pembelajarannya.
Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sekarang dibuka ya buku paketnya. Sekarang Ibu minta kalian amati gambar Edo, Siti, dan Benny yang sedang bermain di rumah Bayu. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng dan teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Disimak dengan baik ya anak-anak. Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon yang besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Dan kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, anak-anak kan tadi sudah mendengarkan dongeng yang Ibu bacakan. Ibu mau bertanya nih, makna apa sih yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut? Ada yang bisa? Nah, betul. Makhluk hidup yang diciptakan Tuhan mempunyai tujuan tertentu karena setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Contohnya, tumbuhan dan hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Gimana? Masih pada semangat gak nih anak-anak? Biar tambah semangat, ayo mari kita bernyanyi terlebih dahulu, diiringi oleh tepuk tangan ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Wah, kelihatannya anak-anak Ibu bahagia sekali ya karena sudah bernyanyi. Mari kita lanjutkan pembelajarannya ya dengan menyimak dialog Benny dan ayahnya. Benny bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Lalu ayah Benny menjawab,
berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Lalu Benny bertanya, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Kata ayahnya, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Lalu ibu menjawab, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Lalu Benny bertanya lagi, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Dan ayahnya menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Anak-anak, setelah menyimak, coba kalian jawab pertanyaan yang ibu berikan ya. Jawab dengan teliti ya. Anak-anak, bagaimana sih cara kita menyayangi tumbuhan dan hewan itu? Ada yang bisa? Ya, betul. Kita dapat menyayangi tumbuhan dengan cara merawat tanaman, tidak menginjak tanaman, memberi air pada tanaman, dan untuk hewan, kita dapat memberi makanan kepada hewan. Jangan disakiti ya hewannya. Sekarang, ibu minta satu orang yang berani ke depan untuk menceritakan pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia, baik kepada keluarga maupun teman. Ya, kamu boleh. Yang lain, tolong didengarkan baik-baik ya. Hargai teman yang sedang berbicara di depan kelas. Wah, bagaimana teman-teman penampilannya? Keren sekali ya ceritanya. Anak-anak, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Tidak terasa ya anak-anak, hari ini sudah beres belajarnya. Coba, tadi kita belajar apa sih? Ya, tadi kita sudah belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, serta manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terima kasih ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu meminta perwakilan siapa yang mau menceritakan kembali apa yang kita pelajari hari ini. Gimana teman-teman tentang teman kalian yang mau ceritakan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hebat ya, ternyata anak-anak Ibu pintar ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, disiapkan dulu tempat duduknya. Kita siap-siap karena kita akan pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya memimpin doa ya. Selesai. Hati-hati anak-anak di jalannya, tetap semangat sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.